Selamat siang Pak Dasep. Assalamualaikum. Hujan-hujanan pertama bersama Almas. Sekarang kita tanya nih drivernya nih. Pak. Udah ada kesan dan pesan belum setelah berpindah dari BRT ke Almas? Seminggu berpindah dari BRT ke Almas. Kesan pertama dari Almas RS Pro 2021, kalau pertama dari luar dulu ya, dari luar eksterior sama sekali nggak ada komplain. Lekukannya, tampilan, semuanya sudah cukup bagus, sudah serasi ya, pasti karena yang desain juga sudah pikirkan matang. Cuman kan kadang ada kalanya satu mobil itu ada aja cacatnya gitu, misal terlalu kotak kayak roti tawar, atau moncongnya terlalu nunduk, atau ya kelihatan belakangnya terlalu mondoyot gitu. Untuk Almas ini nggak, secara desain udah cukup oke. Kalau kemudian banyak yang bilang ban terlalu kecil, terlalu tipis untuk ukuran SUV, oke, diakui iya, tapi kalau ban itu sesuatu yang bisa diganti dan itu selera. Mau peleknya diganti jadi lebih besar, lebih kecil, bannya lebih tebal, lebih tipis, itu kembali lagi ke selera. Dan kebetulan kalau saya memang penggemar ban tebal, jadi kalau ditanyakan cukup atau tidak, pasti jawabannya tidak, karena belum masuk ke selera. Tapi itu bisa, sekali lagi bisa dibilang kosmetik yang bisa kita custom, kita ganti sendiri. Nah, masih di eksterior, selain secara garis besar eksterior sudah cukup bagus, tidak ada komplain, tapi tentu saja tidak ada yang sempurna. Yang paling penting mungkin ya, di semua mobil itu pasti akan ada kekurangan kecil-kecil yang seharusnya kalau kita sebagai pengguna, pemilik itu mungkin berpikir harusnya nih pabrikan ini udah dijadikan standar, nggak harus ditambah lagi. Contohnya talang air ya, tapi talang air di Almas belum ada, tapi dulu di BRP juga nggak ada, bawaannya nggak ada, tapi kita bisa custom gampang. Kemudian penahan cipratan lumpur untuk SUV saya rasa harusnya sudah ada secara standar, tapi di Almas ini belum. Tapi custom pun harganya murah, itu hanya sekitar 100 ribuan lah, dan pasangnya pun udah plug and play, nggak harus ngerubah apa-apa, jadi gampang. Tapi itu terus terang, kalau ditanya harus ada atau tidak, saya pasti akan bilang harus. Ini SUV, bukan mobil-mobil yang yang dirancang hanya untuk di kota. Kemudian yang lain apalagi ya, dari lampu. Nah, lampu mungkin kalau lampu belakang sudah running sennya, kenapa yang depan belum? Padahal depan itu harusnya udah didulukan itu. Kalau lihat custom Almas di komunitas, itu sebagian besar semua ganti running sen ya. Artinya kan kebutuhan ke arah sana ada gitu. Kalau kemudian dari Wuling, dari SKMW, jadikan itu standar, kayaknya akan lebih bagus, jauh lebih bagus. Untuk lampu belakang sekarang memang sudah running sen, tapi
kalau saya harus milih model aftermarket atau yang ini, saya akan bilang model aftermarket lebih bagus. Yang bawaan dari Almas yang RS Pro ini tidak segagah yang aftermarket. Cuma kalau dibandingkan dengan standar Almas yang dulu ya pasti lebih bagus lah, lebih bagus. Untuk interior karena tujuan kita ambil Almas 7 seat ini tentu karena keluarga kita cukup banyak, yaitu 5 orang, dan sudah besar-besar juga, nggak mungkin duduk di kendaraan 2 baris. Nah, di Almas ini posisi tempat duduknya sangat enak, apalagi baris kedua itu enak banget. Legroomnya sangat luas, bisa dilihat ke belakang. Kaki anak-anak masih leluasa. Ini 3 orang akhirnya di baris kedua semua, nggak pas sedak. Ini mau loncat ke belakang. Dia loncat. Cocok lah buat keluarga dengan 6 orang. Itu udah lebih dari cukup. Baris ketiga Dede bisa tiduran dengan nyaman, duduk juga masih enak. Di baris kedua, baris ketiga ya. Baris kedua Cece sama Teteh juga bisa duduk dengan nyaman. Yang tengahnya buka. Oh, Tetehnya lagi pakai seat belt. Seat beltnya ada 3. Semua bisa pakai kiri, kanan, tengah. Di tengahnya ada. Ada armrest sama cup holder. Oh iya. Terus anaknya tidur lagi. Iya. Legroomnya gimana, Dek? Legroom di belakang, Dek? Gimana, Dek? Enak kan? Ya, yang harus mereview bagian belakang memang yang pakai. Kalau bilang enak berarti ya memang enak. Kemarin bolak-balik Bandung anaknya tibra terus di belakang. Itu yang paling penting, soalnya kalau mobil itu hanya enak dikendarai oleh sopir, sementara yang di belakang mabok, itu juga nggak bagus, karena pasti komplain yang di belakang. Nah, ini Almas ini di depan enak, yang nyetir enak, yang disetirin enak, di belakang lebih enak lagi. Ya, pengennya kalau Almas ini sudah bisa full autonomous, saya nggak usah nyetir, langsung aja di belakang duduk. Nih calon-calon autonomous driver ini di belakang ada 3 nih. Yang terdekat ini Sebentar 1, lagi 2, 1 lagi mana? Ngabsen yang di belakang. sebentar lagi mereka ini jadi Autopilot. autopilot. Jadi pilot-pilot. Jadi nanti bisa saya pindah ke belakang. Almas ini sudah punya 4 kamera, 1 di depan, 1 di belakang, dan 2 di kiri kanan di spion. Itu sudah bisa kamera 360, tapi sayangnya belum bisa merekam. Nah, kita akhirnya putuskan untuk menambah digital video recording DVR supaya kita bisa dapat rekaman kejadian ketika berkendara.
kamera 360 di Almas ini sudah cukup pintar. Kalau ketemu jalan yang misal perempatan gitu, dia bisa otomatis nyala sendiri. Ketika parkir udah pasti lah ya, mundur itu udah pasti langsung nyala. Ketika pertama kali bergerak maju juga otomatis menyala. Nah, yang saya anggap cukup pintar itu kalau tiba-tiba kita ada hambatan, misal di sebelah kiri atau kanan ada kendaraan yang terlalu mepet, itu dia otomatis nyala juga. Jadi kita bisa langsung lihat, nggak usah dipijit. Ini walaupun ini dipijit langsung juga ternyata nggak bisa, baru bisa dicoba. Tapi kalau kita parkir, maju mundur itu udah pasti bisa otomatis, si kameranya otomatis nyala. Coba parkir dulu. Nah, kan? Ini Langsung muter. otomatis menyala kamera 360-nya. Ini kelihatan ya. Dan kita juga bisa tentukan mau sebelah kiri atau sebelah kanan ini yang ditampilkan. Kemudian ini sekarang posisinya karena tadi langsung lagi jalan, yang ditampilkan kamera depan. Ini sekarang bisa kita pindah kamera depan atau belakang. Ini kamera belakang. Kemudian sudah ada apa namanya ya, jadi garisnya bisa ikut gerakan setir. Nih, secara default itu ke arah sebelah kiri. Kemudian kita juga bisa, ini trajectory ya, front trajectory, back trajectory. Nah, ini front trajectory yang sekarang lagi muncul. Jadi kalau ini back trajectory, sama bisa ikut putaran setir juga. Di gear for the first time. Nah, ini kalau kita pindah dari netral ke D, otomatis dia akan nyala juga. Kemudian steering wheel 60 degree, nggak tahu ini apa ya 60 degree. Pokoknya gitu aja lah. Nah, ini kamera 360-nya ini dia bisa mendeteksi nah ini ya, kita jalan ya. Dia bisa otomatis mendeteksi hambatan jalan. Kalau ketemu perempatan, pertigaan, dia otomatis aktif sendiri. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Iya, nanti. Nah, ini dia otomatis mati. Nanti kalau ketemu perempatan atau kita terlalu dekat dengan kendaraan yang di depan atau di belakang, dia juga otomatis nyala. Nah, itu cukup smart lah. Kita jadi nggak harus pijit tombol buat menyalakan kameranya. Nah, ini contoh. Ambil belokan kiri berikutnya. Ketika ketemu pertigaan, dia otomatis nyala nih. Tolong buka aplikasi navigasi terlebih dahulu. Yang ininya apa? Kamera 360-nya keren banget ini. Berikutnya yang dianggap kelebihan dari Almas sudah pasti head unitnya yang ultra besar, sangat besar. Di sini kita bisa lihat menunya. Di sini ada AC, PON. Untuk AC mungkin sudah banyak yang review di situ untuk mengontrol air conditioner, termasuk mode-modenya. Nanti mungkin itu tapi udah banyak yang banyak yang review, nggak usah aja. Untuk PON itu untuk koneksi ke HP lewat Bluetooth, itu juga sudah banyak yang review. Tidak ada yang istimewa kecuali satu, yaitu suaranya cukup jelas, cukup jernih dibanding beberapa head unit yang sebelumnya pernah kita coba. Suara teleponnya lebih bagus, lebih jernih. Kemudian untuk musik di sini pilihannya bisa lewat Bluetooth atau lewat USB.
Jadi itu juga bukan sesuatu yang aneh, nggak ada yang istimewa di situ karena hampir semua head unit yang support Bluetooth itu sudah bisa dua-duanya Bluetooth dan USB. Hanya karena tampilannya sederhana tapi cukup bagus. Kalau menurut saya ini enak banget dari tampilannya. Kemudian radio. Nah, untuk radio tampilannya cukup sederhana, cukup intuitif, cukup enak untuk dipakai. Dan yang pasti kelebihan yang paling penting yaitu satu, penerimaan signalnya sangat bagus dibanding beberapa head unit. Saya udah coba beberapa head unit ya, yang dari mulai bawaan, yang Pioneer, kemudian Panasonic yang bawaan BRP, kemudian yang Hero Alpha yang dipasang kemarin di BRP. Ini penangkapan signalnya sangat bagus. Bahkan kalau saya dari kantor sampai Lembang itu radio Rase FM 102,3 itu masih bagus. Kalau yang dulu itu belum nyampe pasti udah hilang sinyalnya. Dan yang kedua, bagusnya itu kita bisa pindah channel menggunakan perintah dari tombol atau wuling win-nya itu. Lewat komen langsung bisa tinggal sebutkan mau ke channel berapa, itu langsung akan dipindahkan. Coba sekarang. Contohnya seperti ini. Tapi sekarang sinyalnya nggak ada ya. Misal Karena udah di luar kota. kita udah di Subang ini, jadi saya nggak tahu frekuensi berapa yang ada. Putar radio 102,3 FM. Oke, menyetel ke 102,30 FM. Ya seperti itu, cuman ya sekarang sedang di luar kota, jadi nggak ada. Berikutnya yang 360 panoramik ini, saya nggak tahu ini ada tombol tapi nggak bisa dipijit. Nggak tahu ini masalahnya apa. Itu yang mungkin nanti akan saya tanyakan ketika servis 1000 sekalian ditanya ini ada tombol di situ, fungsinya apa gitu. Soalnya barusan dipijit nggak bisa. Nah ini dicoba-coba dipijit juga nggak mau. Terus kalau setting nggak akan saya bahas karena terlalu banyak, dan terlalu banyak juga yang sudah review, kecuali nanti ada salah satu yaitu wireless charging, itu akan saya bahas khusus karena kita sempat komplain tidak bisa cas, ternyata masalahnya ada di setting. Berikutnya vehicle control juga sudah terlalu banyak menunya dan ya nanti saja. Navigation, peta yang digunakan itu kalau tidak salah dari Navitel ini, dari Navitel dengan engine GPS-nya itu aplikasinya itu dari Aigo. Jadi cukup bagus karena setahu saya Aigo itu sudah cukup lama juga. Dia ya GPS offline seperti Garmin, Papago, Navigo ya. Sudah cukup bagus. Hanya jangan bayangkan bisa selengkap seperti Google Map. Ini tidak akan bisa disuruh nyari nama warung, nama toko. Hanya yang sudah terdaftar saja yang bisa dicari lewat Google Map, lewat navigasi di Almas ini. Tapi itu udah cukup. Seperti tadi kita coba mau pulang gitu, dengan komen mau pulang, ya udah terintegrasi dengan Win. Itu dia otomatis mengarahkan ke rumah langsung. Halo Wuling, Halo, saya mau pulang. oke, saya sedang membawa Anda pulang. Halo Wuling, Halo, saya mau pulang. oke, saya sedang membawa Anda pulang. Mantap kan? Mantap.
Oh ya, dan peta di head unit ini sudah terhubung dengan MID. Apakah itu MID? Nah, di ini ya, ini. Jadi apa yang muncul di sana seperti itu 700 meter belok kiri, di sini juga muncul 700 meter belok kiri di MID-nya. Jadi kalau sebelumnya saya pakai aplikasi pakai head unit Android, itu ya hanya muncul di head unit saja, tapi tidak muncul di MID. Apalagi yang BRV itu nggak ada MID-nya. MID-nya nggak selengkap ini. Nah ini berikutnya, nah ini ada Jux. Jux ini nggak tahu ini kelebihan atau kekurangan ya. Tapi kalau buat saya ini kekurangan, soalnya Jux ini tidak bisa menampilkan playlist yang kita pilih di aplikasi Jux di HP. Di sini ya top chart, ya langsung random begitu saja, nggak muncul top chart yang kita mau seperti apa. Kemudian ini my favorite juga nggak muncul, padahal saya udah punya playlist di Jux di ini ya, di Jux di HP. Kalau recently play ya begitulah, apa yang diputar sebelumnya muncul di sini. Cuman tidak ada yang bisa dibanggakan dari Jux di Almas ini. Yang di head unit yang sebelumnya, Jux ini, Jux, kemudian YouTube Musik, kemudian Spotify, itu sudah tampilannya sudah seperti di HP, sudah seperti di Android pada umumnya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Jux di head unit Almas ini benar-benar tidak bagus. Ini jadi nggak tahu saya yang belum bisa pakainya atau memang hanya seperti ini. Ini salah satu kekurangan yang saya temukan di head unit Almas. Ada lagi. Apa tuh? YouTube separapat. Nah ya, berikutnya ini nggak tahu kenapa ya, kok nggak muncul ya. Ketika wireless mirroring, kita sebetulnya ini nggak tahu tapi kok nggak muncul ya. Nah ini harusnya ada di sini. Apa mungkin karena di ini ya. Nah ini YouTube apa YouTube Musik? Dua-duanya lah ya. Kalau kita Please agree to my Wuling Plus screen. ini mirroringnya biar sekalian promosi. Ini mirroringnya sangat mengganggu karena lihat tampilannya. Di sini 2 jari kosong, di sebelah kanan kosong, di sebelah kiri kosong. Sementara atas bawah full. Ini sangat mengganggu kalau menurut saya. Terus kemudian kalau kita play, tampilannya seperti ini. Tampilannya tidak bisa full. 300 meter lagi, belok kiri. Lalu ambil belokan berikutnya ke kiri. Ini hanya seperti ini tampilannya. Kebayang head unit 10 inch yang besar, tapi ketika memutar YouTube tampilannya seperti ini, sebesar ini. Ini ya, kalau dipulkan itu hanya seperti ini. Padahal saya sudah melihat di head unit Android yang waktu itu biasa disebut itu Tesla like, yang untuk di Pajero dan Fortuner, itu tampilannya bisa full, kiri kanan full. Ya emang nggak bisa ke bawah karena posisinya seperti ini ya, posisinya portrait. Tapi layar bisa memaksimalkan ukuran layar. Sementara di sini seperti ini, nanggung banget gitu. Setengah pun enggak. Ini bisa dibilang ini bukan kelebihan, ini kekurangan ini.
Ya. Kemudian ini ya, semua aplikasi yang di mirroring itu tampilannya seperti ini. Nggak bagus, kalau menurut saya nggak bagus. Ini PR besar nih buat Wuling, buat menyempurnakan aplikasi mirroringnya. Nah ini kenapa juga masih jalan? Oh iya, ini kalau handphonenya off juga, ini ya saya contohkan ya. Ini kalau handphonenya off, kita matikan, ini otomatis mati juga. Ya, jadi harus tetap nyala. HP-nya jadi nggak bisa auto lock. Ya, nggak bisa auto lock. Itu masalah juga. Nah, ini mungkin jadi PR buat Wuling buat memperbaiki ini. Lanjut berikutnya, ini ada pichat. Ini nggak tahu ini Please aplikasi enable apa ya. relevant permissions on your phone first. Nah ini yang ribet itu setiap kita mau akses itu harus setting permission. Jadi bolak-balik setting permission. Ini nggak nyaman lah. Walaupun memang berfungsi, tapi setiap mau dipakai itu harus setting permission. Katanya sih itu peraturan dari Androidnya seperti itu, tapi tetap kurang bagus lah. Kurang bagus. Kemudian kalau sudah jalan, kemudian muncul pesan, itu pesannya tidak ditampilkan, malah jadi ada pertanyaan mau dibacakan atau tidak, nggak langsung dibacakan. Dan itu ya lagi-lagi mengganggu konsentrasi kalau kita lagi nyetir, malah jadi cari-cari menu buat aktifin gitu. Itu kurang bagus kalau menurut saya. Mungkin pertimbangannya lain lah, tapi untuk kepraktisan sangat tidak praktis. Jadi setiap kita mau jalankan harus atur permission seperti tadi ya. Screencast itu juga tetap harus ada permission yang harus kita klik itu. Nah, selain dua menu setting dan vehicle control, kalau tidak ada dua menu itu, head unit Wuling Almas ini betul-betul mediocre. Bahkan saya bisa bilang hanya sekelas head unit Android 2 jutaan lah mungkin ya, terlepas dari ukurannya yang besar. Tapi itu betul-betul standar mediocre, nggak ada bagus-bagusnya. Tapi yang kemudian bikin head unit ini istimewa yaitu ada dua menu ini, setting dan voice control. Bukan vehicle control. Di vehicle control ini banyak menu yang betul-betul baru buat saya, dan sayang sekali ketika saya menerima kendaraan ini, Almas RS Pro ini, tidak diberikan manual head unit. Ya, tidak ada manual head unit. Jadi hanya diberikan satu buku, di situ buku servis dan buku manual mobil. Tidak ada manual head unit. Padahal berkali-kali saya ganti kendaraan itu selalu head unit itu selalu minimal ada satu buku khusus yang menjelaskan tentang fitur dari head unit. Ini Almas yang dibekali oleh satu buah head unit dengan fitur yang canggih, fitur yang banyak, tapi nggak ada manualnya. Itu yang benar-benar mungkin mengecewakan ya, mengecewakan. Bisa dibayangkan ketika kami pertama kali menerima Almas, bahkan sales yang mengantar itu tidak bisa menyalakan wireless charging
Jadi ketika kami terima wireless chargingnya nggak bisa digunakan. Itu waktu di display juga sama, di display yang di dealer Ya, nggak connect itu. juga. Kita waktu di dealer bukan test drive ya. Kita coba kan waktu itu ada kendaraan display. Kita coba waktu itu pakai Samsung Galaxy S9 Plus. Wireless charging nggak jalan. Kita pikir dari HP. Kita pikir dari HP-nya karena memang Galaxy S9 Plus itu kan udah cukup lama. Udah lebih dari 2 tahun lah umurnya. Sampai akhirnya beli HP baru. Tetapi ketika kita terima Almas RS Pro ini, kita coba, ternyata dua-duanya nggak jalan. Yang S9 nggak jalan, yang baru pun nggak Yang jalan. baru pun nggak jalan. Nah di situ sempat memang cukup reaktif juga, salesnya cukup aktif dengan bilang oke Pak, nanti datang saja hari Rabu, nanti akan dijelaskan di dealer di Arista Suci. Cuman kemudian ya karena penasaran akhirnya diutik-utik, wireless charging itu ternyata bukan di sini. Ini ada fast charging ya. Waktu itu ditunjukkan ini aktifkannya lewat sini katanya. Kita udah bolak-balik klik ya, tetap nggak nyala wireless chargingnya. Untuk mengaktifkan 300 meter lagi, belok kiri. Untuk mengaktifkan wireless charging ternyata bukan dari sini, bukan dari fast charging ini ya. Ini hanya mengaktifkan fast charging atau non fast charging, tapi bukan mengaktifkan wireless charging. Untuk mengaktifkannya dari vehicle control, others, kemudian nah ini wireless charging on off. Kalau on aktif, off dinonaktifkan. Ambil belokan kiri berikutnya. Jadi buat yang wireless chargingnya tidak jalan, jangan dulu ganti HP ya. Periksa dulu apakah wireless chargingnya. Anda akan tiba di tujuan Anda dalam 200 meter. Nah karena tujuan kita Lewat sudah ya. udah dekat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan update lagi nanti kalau ada info-info menarik. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.